Dr. Mas Sudarso atau Dr. Sudarso merupakan salah satu pejuang kemerdekaan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Barat. Pada tanggal 20 Mei 1959, ia dipilih sebagai rektor pertama Universitas Dayak Nasional, saat ini bernama Universitas Tanjung Pura. Pada tanggal 24 November 1976, namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sudarso yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini. Dr. Sudarso lahir pada tanggal 29 November 1906 di Pacitan, Jawa Timur. Ia adalah anak keenam dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Raden Atmo Subroto dan ibunya bernama Umi Mahminatun. Ayahnya adalah seorang waidana di distrik Purwakarta sejak tanggal 23 Mei 1893. Ia menyelesaikan sekolah di Madiun, lalu ia melanjutkan kuliah di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikannya dalam usia 25 tahun 8 bulan, yakni pada tanggal 28 Juli 1932. Sudarso menikah dengan gadis pilihannya bernama Sutitah. Mereka dikaruniai 8 orang anak. Pernikahannya dengan Sutitah hanya sampai pada hingga tahun 1961. Sutitah meninggal dunia karena ia sakit. Setahun kemudian Sudarso menikah dengan Hartati yang saat itu menjabat sebagai ketua Yayasan Bersalin di Pontianak. Dr. Sudarso mengawali pengabdiannya di Kalimantan Barat pada Februari 1938. Ia ditugaskan di Kabupaten Sanggau dan kemudian ditunjuk sebagai petugas medis cadangan kelas 2 pada tahun 1941 bersama Li Gio Chan dan Dr. Rubini. Pada bulan Maret 1944, Sudarso dipindahkan ke Singkawang, kemudian tahun 1945 pindah kembali ke Pontianak. Ketika dokter-dokter Jepang meninggalkan Rumah Sakit Umum Sungai Jawi, saat ini Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak, Dr. Sudarso mengambil alih tanggung jawab untuk sementara waktu. Pada tahun 1945, Dr. Sudarso juga ditugaskan sebagai dokter pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Pontianak dan Ngabang. Kemudian pada tahun 1958 hingga 1971, ia menjabat sebagai Inspektur Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dr. Sudarso juga pernah memimpin Batalion Rahasia Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, Divisi B yang menangani Kalimantan Barat dan bermarkas di Pontianak. Pada tanggal 2 Mei 1947, Dr. Sudarso sebagai Ketua Gabungan Angkatan Pemuda Indonesia atau GAPI mengadakan Kongres Pemuda dan mengundang semua organisasi pemuda di Kalimantan Barat pada tahun 1948. Belanda kemudian menghukum Dr. Sudarso selama 6 tahun penjara. Ia dituduh melakukan gerakan gelap dalam waktu keadaan yang berbahaya. Ia sempat juga dipindahkan ke penjara Cipinang, Batavia. Saat terjadi pemogokan di Kalimantan Barat karena masih berlakunya hukum-hukum kolonial pada tahun 1950, Sudarso sebagai sekretaris Misi Parlemen Kalimantan Barat yang diketuai oleh Lukman Wiradinata. Mereka berperan dalam tercapainya kesepakatan antara Dewan Kalimantan Barat dan Komite Nasional. Dalam bidang pendidikan, Dr. Sudarso merupakan Dewan Kurator atau pengawas pada tahun 1959 hingga 1961. Ia juga salah satu pelopor berdirinya Universitas Dayak Nasional yang kemudian berubah menjadi Universitas Dwi Kora, Universitas Negeri Pontianak, dan saat ini Universitas Tanjung Pura atau Untan Pontianak. Dr. Sudarso juga mendirikan sekolah pendidikan bidan di Pontianak, sekolah juru kesehatan di Sintang dan Ketapang, dan ikut mengusahakan berdirinya sekolah kejuruan di Pontianak. Pada masa penjajahan Jepang, ada kecurigaan terhadap para elit di Kalimantan Selatan yang berkunjung ke Kalimantan Barat. Mereka dicurigai menyebarkan ide pemberontakan terhadap penjajah di kalangan elit di Kalimantan Barat.
Jepang lalu melakukan pembunuhan-pembunuhan yang puncaknya terjadi di Mandor. Pembunuhan dilakukan terhadap aristokrat, elit pendidikan, pengusaha, dan termasuk dokter. Para dokter yang dibunuh oleh tentara Jepang antara lain yaitu Dr. Sunaryo, Dr. Agus Jam, Dr. Ismail, Dr. Diponegoro, Dr. Zakir, dan Dr. Rubini. Sedangkan Dr. Sudarso luput dari pembunuhan tersebut. Dr. Sudarso adalah seorang tokoh yang ulet dan berwawasan luas. Jasa dan pengabdiannya begitu besar untuk masyarakat Kalimantan Barat, sehingga generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu mengikuti jejak-jejaknya. Sikap dan perjuangannya layak menjadi teladan bagi generasi muda penerus bangsa saat ini. Demikianlah ulasan kami kali ini mengenai Dr. Sudarso yang telah berjasa untuk Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk kisah sejarah selengkapnya, Anda dapat menyaksikan di channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.